Oke, kita langsung bahas mengenai debat Capres yang berlangsung kemarin. Sudah ada, ini lengkap semua narasumber kita pagi hari ini. Saya akan sapa satu persatu. Ada Bang Ramli Rahim, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Bang Ramli, kemudian ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, kemudian ada Bang Masinton Pasaribu, politisi PD Perjuangan, dan Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bang. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di segmen ini kita bahas dulu, fokusnya adalah soal apakah kemarin gagasan yang disampaikan oleh Capres ketika debat kemarin itu sudah sesuai substansinya atau belum? Ini karena kita harus urut sesuai dengan urutan. Saya mau Biar adil ya? biar adil, betul, ke Bang Ramli dulu. Menurut Anda, calon Anda itu sudah sesuai dengan substansinya kah? Kalau pembahasan soal tema kemarin? Iya, terima kasih Mbak. Andai boleh menambah jadwal debat, kami minta sampai 7 atau 9 debat. Gitu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena di debat pertama, Mas Anies memang menampilkan sesuatu yang sangat baik. Memang dunianya dia di situ. Dan kita lihat pengaruh di masyarakat cukup besar. Seperti Litbang Kompas misalnya bikin jajak pendapat, itu 37,9% ke Anies gitu. Kemudian persepsi masyarakat 95% mengatakan bahwa penampilan Anies itu baik dan sangat baik gitu. Jadi hanya sekitar 4% yang tidak menganggap itu baik atau tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Itu berdasarkan apa? Litbang Kompas. Litbang Kompas. Jadi begitu pada saat debat, Litbang Kompas sudah bikin itu prosesnya. Jadi kita melihat bahwa Mas Anies memang menampilkan sesuatu yang sangat baik, langsung mengena kesasaran. Soal gimmick-gimmick dan lain-lainnya sudahlah ya. Tapi secara substansi Mas Anies menyampaikan dengan baik itu. Dan ada satu yang real yang disampaikan Mas Anies soal Hotline Paris, ya. Bukan Hotman Paris ya. Hotline Paris yang kemudian itu menjadi pembicaraan banyak di masyarakat karena memang itu menjadi kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan saat ini di persoalan hukum. Kemudian Mas Anies menjanjikan kepastian hukum yang memang beliau sudah jalankan di Jakarta, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick, bukan sekedar janji, tapi beliau di Jakarta memang memberikan kepastian hukum buat siapapun. Ya, dunia usaha dan sebagainya diberikan kepastian hukum terkait kewenangannya saat beliau gubernur ya. Sehingga kita yakin bahwa ketika Pak Anies jadi presiden nanti, kepastian hukum itu bisa diberikan sama beliau. Dan ada satu istilah lagi yang cukup keren kemarin soal ordal, ya. Orang dalam. Ini fenomena yang kita rasakan mulai dari level desa, kelurahan, sampai ke level tertinggi. Fenomena orang dalam ini luar biasa, ya. Terutama penerimaan siswa baru yang paling terasa sama masyarakat. Orang dalam ini cukup besar pengaruhnya. Di persoalan hukum juga kita tahu bahwa orang dalam punya pengaruh yang begitu besar, sehingga memang masyarakat yang tidak punya kemampuan membayar lawyer, kemudian tidak punya kemampuan membayar, itu tidak mendapatkan keadilan hukum. Oke, beberapa poin itu artinya sudah disampaikan Mas Anies dengan tepat sasaran pada saat debat kemarin. Betul. Ya. Bagaimana dengan Pak Prabowo, Bang Habib? Ya, kalau saya melihat ya, dan kita konfirmasi ke berbagai elemen masyarakat, justru Pak Prabowo sangat lengkap, detail dan jelas ya menyampaikan visi misi ya terkait hukum, HAM dan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, komitmen Pak Prabowo disampaikan dengan tegas ya, dan saya pikir tidak semua paslon menyampaikannya, hanya Pak Prabowo, bahwa penguatan itu bukan hanya KPK, tapi yang dikuatkan adalah kepolisian, kejaksaan, LPSK, kemudian juga PPATK, berbagai inspektorat, ya. Jadi institusi-institusi yang bisa diperankan secara maksimal memberantas korupsi, dan itu memang mencerminkan apa yang diperlukan saat ini ya dalam pemberantasan korupsi. Begitu juga soal penegakan hukum, ya, Pak Prabowo mengatakan bahwa hukum berlaku untuk semua, tidak menjadi alat kekuasaan, tidak tumpul ke bawah, tumpul ke atas tajam ke bawah, itu juga disampaikan. Dan yang paling penting menurut saya, Pak Prabowo menyampaikannya dengan bahasa yang lugas, bahasa yang tidak jelimet dan gampang sekali dipahami masyarakat. Nah, dalam debat itu kan bukan hanya bagaimana kita menyampaikan visi misi, tapi juga menunjukkan respon. Saya pikir the best part ya yang dilakukan Pak Prabowo adalah menunjukkan respon ketika ada serangan-serangan yang tendensius personal. Kalau Pak Prabowo kan misalnya menanyakan soal kelangkaan pupuk, itu kan
titipan dari masyarakat petani, ya kan. Kemudian menanyakan polusi juga itu aspirasi dari masyarakat. Tapi kalau yang ditanyakan ke Pak Prabowo itu kan tendensius. Oleh Pak Ganjar kan yang soal pelanggaran HAM. Ya, yang satunya soal MK. Itu dua itu direspon dengan sangat elegan dengan Pak Prabowo. Misalnya kalau masyarakat ya menilai pembicaraan tokoh publik itu kan akan dilihat sosoknya yang bicara siapa. Lalu apa yang dilakukan saat ini. Makanya kalau di Amerika debat itu dipantaunya beberapa hari kemudian karena masyarakat meresponnya dengan melihat nih orang ini siapa. Oke, Pak Ganjar PDI Perjuangan. Ya kan, PDI Perjuangan adalah partai yang mengajukan Pak Prabowo sebagai cawapres tahun 2009. Ya kan, lalu selama itu sampai saat ini tidak ada satupun ya, terutama di periode 2019 sampai ke sini di DPR ya kan, soal bagaimana desakan perkara ini dilanjutkan secara yudisial ya. Bahkan di bulan 6 tanggal 6 bulan 4 tahun 2021 saya hadir ya raker dengan Komnas HAM saat itu, rekomendasinya semua fraksi adalah bagaimana penyelesaian non yudisial. Tapi kenapa persoalan HAM ini dijadikan peluru untuk kepentingan elektoral? Nah, itu yang akan dinilai masyarakat. Begitu juga soal MK, ya kan? Masyarakat kan sudah mencermati ada putusan MK. Masyarakat membaca ternyata putusan MK itu secara formil memang pengadilan etik, tapi produknya sangat tidak berkualitas karena tidak bisa menunjukkan bukti terjadinya intervensi. Dan jelas-jelas bahwa apa yang dilakukan Anwar Usman itu mengikuti jurisprudensi yang dilakukan Pak Jimli Asidiki sendiri. Jadi masyarakat Bang Habib tahu, sehingga sesuatu yang disampaikan, saya sudah tangkap poin Anda, sesuatu yang disampaikan hanya demi kepentingan politik ya si penyampainya, itu tidak bernilai di mata masyarakat. Nah, jadi menurut saya elegan sekali yang dilakukan Pak Prabowo. Dia tidak menyerang orang secara tendensius, ya kan ya, dengan motif pribadi elektoral, ya kan. Tapi dia menanggapi serangan ke beliau. Ya, tanyakan saja ke Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini orang yang menggagas, ya, tim PPH penyelesaian non yudisial. Dia harus tadi meyakini bahwa Pak Prabowo tidak menggunakan isu untuk menyerang personal, artinya ada hal substansi yang disampaikan. Kalau Bang Masinton melihatnya seperti apa? Apakah sudah menyasar hal-hal substansi kemarin yang disampaikan oleh Pak Ganjar? Oh iya, jadi pertama saya sampaikan dulu tuh, respon publik, baik itu kita lihat di polling-polling di media massa, yang dilakukan beberapa media ya, terus kemudian juga di sosial media, respon positif itu ada pada Pak Ganjar dan Pak Anies. Baik itu dari penyampaian, dan juga substansi. Nah, Pak Ganjar menyampaikan dari berbagai potret perjalanan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari ujung timur Indonesia sehingga ke ujung barat Indonesia, beliau menemui masyarakat ya. Di situ bagaimana menghadirkan pemerintahan yang melayani. Ya, dan itu disampaikan kemarin. Pemerintahan yang bisa memberikan rasa keadilan. Nah, kemudian baik itu dari sisi substansi tentang pemerintahan ya, kemudian penegakan komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bagaimana pemiskinan terhadap koruptor, ya, perampasan aset, dan kemudian tindakan terhadap pelaku-pelaku korup. Ya, pemidanaannya itu dibuat di Nusa Kambangan. Nah, itu artinya komitmen yang sangat jelas dan tegas. Nah, terkait dengan persoalan HAM, ya, pelanggaran HAM berat, itu yang ditanyakan oleh Pak Ganjar, tentu, ya, itu memang harus ditanyakan kepada tendensius katanya Bang. Kepada calon presiden. Itu bukan tendensius, itu adalah ya mengingatkan bahwa negara memiliki hutang sejarah, gitu loh, terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Nah, tentu calon pemimpin ditanyakan bagaimana komitmen, kan itu yang ditanyakan. Bagaimana komitmen Pak Prabowo jika nanti terpilih terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Nah, apalagi itu ada rekomendasi yang dari 2009 yang sampai sekarang itu belum terselenggara semuanya gitu ya.
baru aspek non yudisial. Nah, kemudian bagaimana dengan 13 korban penculikan itu? Nah, artinya apa? Ini bukan faktor tendensi. Ini adalah satu peristiwa yang negara belum mampu menyelesaikannya, dan siapapun menurut saya harus menagih itu. Jadi bukan karena ditujukan kepada semata-mata Pak Prabowo seorang, tapi ini adalah yang harus kita tagih kepada negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, agar ke depan kita tidak mengulangi hal yang sama. Dan nggak diungkit Dan lagi kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini, dia universal, kemanapun dia nggak ada selesainya itu kalau dia tidak diselesaikan secara melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, ya, yang diputus oleh negara. Sepanjang itu tidak diselesaikan oleh negara, maka dia akan ditagih terus. Bahkan dunia internasional juga akan menagih itu. Gitu loh. Ya, maksudnya di sana ya. Oh, Oke iya. lah. Kalau setiap pasangan calon pasti, sebentar Bang. Mbak Bivitri belum berbicara soalnya. Kalau setiap pasangan calon pasti ya pasangan mereka lah yang paling kemudian menyentuh hal substansi dan lain-lain. Tapi kalau Mbak Bivitri mungkin memiliki pandangan lain, kita tahan dulu, saya jeda ya Mbak ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.